Halo guys, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bertemu lagi dengan saya Irfan WIP. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, yang mana tugas ini diberikan kepada saya dari Pak Suhendar, SPD MPD ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun iman dan konsep ketuhanan Islam. Gitu. Yang mana di sini rukun iman dan konsep Islam ini mungkin tentu kita sebagai pelajar tentunya harus mendalami tentang pelajaran-pelajaran ini gitu. Di sini teman-teman kita beralih ke tema rukun iman dan konsep ketuhanan Islam. Rukun Islam dan rukun iman adalah dua konsep yang sangat penting dalam agama Islam. Jelas ya teman-teman. Jadi dua konsep ini adalah rukun iman dan rukun Islam ini ada salah satu yang penting di dalam agama Islam ini. Kedua konsep ini menjadi dasar dalam menjalankan ajaran Islam. Rukun Islam terdiri dari 5 prinsip. Jadi rukun Islam itu terdiri dari 5 prinsip teman-teman. Kalau rukun iman terdiri dari 6 prinsip. Praktik-praktik yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim sebagai bukti kesediaan untuk mengakui kebesaran Allah dan menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya kita itu hanya bisa pasrah oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah makhluk buatannya gitu. Sekarang di sini ada 5 prinsip rukun Islam tersebut adalah di sini teman-teman, saya di sini membawakan 5 prinsip rukun Islam. Yang pertama adalah syahadat, teman-teman. Yang pertama itu syahadat, artinya itu adalah pengakuan kepercayaan. Jadi arti syahadat itu teman-teman adalah pengakuan atau kepercayaan, mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, jadi arti syahadat itu mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nabi besar Muhammad itu utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah sholat. Sholat yang artinya sembahyang. Melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Melaksanakan sholat sehari semalam teman-teman. Salah satunya sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu adalah salah satu ibadah kita yang mungkin selalu dilakukan aktivitas seharinya. Tentunya ketika kita pengen hidup lebih baik lagi, berarti sholat kita nih yang perlu diperbaiki. Ya, yang kedua itu sholat. Yang ketiga itu adalah zakat. Yang arti zakat itu adalah sumbangan teman-teman. Sumbangan. Arti zakat itu sumbangan. Di sini artinya adalah memberikan sumbangan kepada yang berhak kepada fakir miskin salah satunya. Terus yatim piatu dan kaum duafa. Bagi teman-teman mungkin yang pengen hidupnya lebih baik gitu ya. Jadi kita sering berbagi aja tuh teman-teman, berbagi pendapatan kita sehari-hari kita bisa kasih kepada fakir miskin, yatim piatu, kaum duafa gitu teman-teman. Yang keempat itu adalah puasa. Yang puasa itu adalah berpuasa, yang artinya menahan diri dari makan, minum, terus dan hal-hal yang lain dianggap membatalkan puasa gitu teman-teman ya. Yang kelima itu adalah haji teman-teman. Di sini teman-teman yang mungkin pengen haji, saya doakan semoga teman-teman yang mau haji tercapai cita-citanya. Baik yang lagi proses tadi teman-teman, semoga dipermudahkan segala prosesnya. Baik yang masih mengumpulkan, semoga ada keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Itu teman-teman dari konsep prinsip rukun Islam tersebut tadi ya. Yang keenam itu adalah yang selanjutnya ada 6 prinsip rukun iman tersebut ya. Jadi ada 6 teman-teman yang saya jelaskan tadi. Yang pertama itu iman kepada Allah, mengakui keberadaan Allah sebagai salah satunya Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Jelas ya. Jadi Allah itu adalah yang berkuasa di alam jagat raya ini gitu teman-teman. Yang kedua adalah iman kepada malaikat. Jadi artinya iman kepada malaikat itu mengakui keberadaan malaikat sebagai makhluk Allah yang memiliki tugas tertentu dalam mengatur alam semesta. Jelas ya. Malaikat itu ada 10 kalau benar ya, 10 bukan kalau nggak salah. Ada 10
Jibril, Mikail, Israfil, Ijroil, Munkar, Manaki, Rokib, Atid, Malik, Rizwan gitu ya. Yang mana itu adalah punya tupoksi gitu ya. Tugas dan fungsinya masing-masing. Itu adalah salah satunya kita harus percaya atau kita harus beriman kepada malaikat tadi. Yang kedua, yang ketiga itu adalah iman kepada kitab suci. Iman kepada kitab suci. Kitab itu ada 4 teman-teman tadi. Yang pertama adalah Al-Quran, Jabur, Injil, Taurat gitu tuh. Jadi itu adalah salah satu yang mungkin kita harus tahu. Yang mana kita tadi di rukun iman ini seharusnya kita mengimani kitab suci. Dan sudah disempurnakan juga di Al-Quran teman-teman. Yang kelima itu adalah bukan yang kelima, salah teman-teman. Yang keempat teman-teman, iman kepada Nabi dan Rasul. Mengakui keberadaan para nabi dan rasul sebagai utusan Allah yang membawa ajaran kepada manusia. Ya, tentunya kita harus mengakui Nabi 25 tadi, teman-teman. Kita harus mengakui bahwa adanya nabi utusan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah iman kepada hari akhir. Mungkin ini adalah salah satu fenomena yang sangat sangat besar nanti di masa yang akan datang nanti. Tentunya kita dengan cara kita beribadah giatin lagi supaya kita itu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada iman kepada takdir ya, atau qada dan qadar gitu. Artinya mengakui keberadaan takdir sebagai keputusan Allah tentang apa yang terjadi di dunia dan di akhirat. Jelas. Contoh kalau kita hidupnya melarat terus, entah tahu kan di akhirat nanti kita bahagia gitu teman-teman. Kita tentunya kita harus patut syukur apa yang kita punya saat ini, bahwa kita harus menerima takdir Allah Subhanahu wa taala teman-teman. Yang selanjutnya dalam konsep Islam ketuhanan disebut dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa Allah sebagai Maha Tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat, maha tahu yang abadi, penentu takdir dan hakim bagi semesta alam. Islam menerbitkan konseptualisasi Tuhan sebagai tunggal dan maha kuasa. Jelas ya teman-teman? Mungkin itu yang dapat saya presentasikan di video kali ini. Teman-teman jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.